Hai, sekarang saya mau menjelaskan tentang percobaan saya, yaitu mobil mainan dengan penggerak gravitasi. Nah, di sini saya punya mobil mainan. Nanti mobil ini akan bergerak dengan mendapatkan energi potensial dari beban yang bergerak turun. Beban ini nanti akan dikaitkan di atas sini, lalu ada tali. Tali ini nanti akan dililitkan ke poros belakang, lalu sementara bebannya turun, talinya akan melilit poros sehingga porosnya berputar, mobilnya maju. Nah, saya tidak akan menjelaskan pembuatan mobil ini secara detail, karena banyak, kalian bisa cari sendiri di internet, banyak. Nah, ada banyak cara untuk membuat mobil ini. Ada yang pakai stik es krim, ada yang pakai rangka besi. Nah, bagi kalian yang kesulitan bahan-bahan, di sini saya sudah coba membuat dengan bahan yang paling sederhana, yaitu kalender. Semua pasti punya kalender di rumah. Lalu CD bekas. Nah, untuk porosnya, biasanya orang menggunakan sedotan atau sumpit atau tusuk sate. Di sini saya pakai bolpen dan isi bolpen. Nah, saya mau menunjukkan di sini saya punya dua macam poros. Poros yang pertama, bagian luarnya diam yang berputar, bagian dalamnya. Poros yang macam kedua, bagian dalamnya diam, bagian luarnya yang berputar. Nah, bagian luar ini bisa dililit dengan tali. Saya pasang sepotong isi bolpen untuk dikait oleh tali. Jadi tali yang dikaitkan di sini, dilewatkan ke atas. Ini juga bisa berputar nih. Jadi ini semacam katrol. Nah, beban yang saya pakai yaitu koin sebanyak 20 buah. Nah, ini koin yang paling berat yang bisa saya temukan dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, bagaimana mobilnya berjalan? Ayo kita lihat. Nah, sekarang mobilnya siap dijalankan. Di sini saya sudah menyiapkan jalur yang luas. Saya sudah beri tanda setiap 50 cm. Nah, kamera ini akan saya bawa jalan di dalam kereta itu. Ini seperti dolly kalau rekam film. Wah, ternyata jarak yang ditempuh jauh juga, sampai 14 meter lebih. Sementara beban tadi jatuhnya di antara 4 meter sampai 4,5. Kita bisa anggap 4 meter 25 cm. Massa mobil ini 100 gram, 100 gram, 4, 100,4 gram.
Sedangkan massa pemberatnya seratus 112 gram. Ya, 112 gram. Nah, karena ini koin, kalau tidak punya timbangan, bisa dilihat di Google berapa sih massa koin ini. Tinggal dikali jumlahnya. Selotep, benang dapat diabaikan. Nah, masalahnya kalau tidak punya timbangan, berapa massa mobil ini? Bagaimana cara kita mengetahui massa tanpa timbangan? Cara untuk tahu massa mobil ini tanpa kita punya timbangan adalah membandingkan dia dengan massa yang diketahui. Massa yang diketahui itu koin ini sendiri. Kan kita sudah tahu massanya 112 gram. Kita tahu dari mana massanya kalau tidak punya timbangan? Kita tahu dari Google. Cari referensi massa satu koin berapa, tinggal dikali jumlahnya. Sekarang saya mau menyeimbangkan mobil ini dan koin ini di atas penggaris ini. Kita tinggal pastikan penggarisnya datar. Nah, sekarang kita catat posisi tengah-tengah titik tumpu adalah 16,5 cm. Posisi koin 30 cm lebih, 30,5 cm. Posisi mobilnya 1 cm. Jadi bisa kita hitung jarak dari tengah ke koin lengan beban sebesar 14 cm, dan jarak dari poros ke mobil lengan beban juga sebesar 15,5 cm. Sekarang kita tinggal menghitung lengan beban kali massa koin sama dengan lengan beban kali massa mobil. Hasilnya adalah 101 gram. Tadi hasil timbangan kita 100 gram, sekian, berarti ini cukup teliti. Kita punya toleransi ketidakpastian misalnya 1% dibanding hasil tadi 100 gram, sekian. Cukup bagus untuk alat-alat seperti ini. Sekarang saya akan menganalisis seperti apa gerakan mobil yang tadi sudah direkam. Saya menggunakan aplikasi ini untuk membuka file videonya dan menjalankan frame per frame supaya dapat waktu yang teliti. Ya, di sini gambarnya terbalik, tapi tidak apa-apa. Kita tetap bisa mendapatkan waktu. Ini data yang saya dapatkan. Langkah berikutnya adalah semua waktunya dikurangi dengan waktu awal, sehingga didapatkan waktunya mulai dari 0. Sekarang saya sudah punya grafik posisi terhadap waktu. Terlihat di sini ada dua bagian. Bagian pertama yang melengkung ke atas itu adalah percepatan ketika bebannya turun. Sedangkan bagian yang kedua adalah perlambatan ketika bebannya sudah hilang. Berikutnya adalah menentukan di mana batas antara bagian pertama dan bagian kedua. Dengan memperhatikan lagi file videonya, saya mendapatkan waktu di mana tepat beban itu meninggalkan kereta. Sekarang datanya saya bagi jadi dua series, dan berikutnya adalah membuat trend line, yaitu persamaan kuadrat yang bisa mendekati gerakan ini. Ini hasil persamaannya. Saya dapat dua persamaan, satu untuk percepatan, satu untuk perlambatan. Bentuk ini sesuai dengan rumus GLBB, yaitu jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Di sini Y adalah jarak, yaitu S, X adalah waktu, yaitu T.
Untuk mengetahui energi potensial yang diberikan oleh beban kepada kereta, maka pertama, saya harus tahu di mana posisi beban itu. Di mobilnya sudah saya pasang skala cm. Jadi, di sini saya lihat bahwa mula-mula bebannya berada di posisi 30 cm dari lantai. Berikutnya, saya perlu menentukan kapan bebannya lepas dari kereta. Ini tampak sulit, karena tidak begitu kelihatan. Tapi akhirnya saya bisa menemukan angka yang ya sudahlah bisa mendekati, yaitu pada waktu ini dan tinggi beban dari lantai kira-kira 2 cm. Dengan data ini, saya bisa menghitung perubahan energi potensial beban. Untuk mendapatkan energi kinetik mobil, saya perlu tahu kecepatannya. Saya mendapatkan kecepatan ini dari persamaan yang sudah didapatkan tadi. Dari parameter X kuadrat, saya bisa menghitung percepatan, yaitu A. Di sini saya dapat 0,186 meter per second kuadrat. Dari situ, dikalikan waktu percepatan, saya mendapatkan kecepatannya, yaitu 1,1 meter per second. Kalau dibandingkan dengan persamaan perlambatan, di situ juga ada 1,022, itu adalah kecepatan awal. Tapi kok beda? Bagaimana ini? Jadi saya ambil saja angka yang kira-kira berada di tengahnya, 1,05. Dari sini saya bisa menghitung energi kinetik keseluruhan sistem. Tampak bahwa ternyata tidak semua energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik, hanya sekitar 37%. Masih banyak energi yang terbuang, misalnya menjadi gesekan. Berarti terbuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Banyak yang bisa diperbaiki dari mobil ini. Setelah melakukan percobaan tadi, timbul beberapa pertanyaan. Misalnya, bagaimana caranya supaya mobilnya jalan lebih jauh atau lebih cepat? Misalnya, bagaimana kalau bebannya ditambah? Atau mungkin malah dikurangi? Mungkin ini sudah keberatan. Kalau bebannya berat sekali kan, mobilnya juga keberatan. Nah, jadi bisa dicoba bagaimana kalau bebannya diganti. Atau bisa juga dengan beban yang sama, bagaimana caranya supaya mobilnya jalan sejauh mungkin. Bagaimana kalau tinggi tiang ini diubah? Nah, jadi silahkan buat dan tunjukkan hasil karya kalian. Terima kasih.